Namun Amunhotep tidak peduli dengan semua perkataan Erik Mahu dan menyuruh agar mereka bisa menakwilkan mimpinya hingga benar. Amunhotep lalu memberikan waktu kepada para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya itu keesokan harinya. Inarus mulai gelisah karena sebenarnya dia tahu jalan keluar dari semua ini. Akan tetapi dia tidak berani untuk berbicara kepada Amunhotep yang sedang marah besar. Dia pun akan berusaha memberanikan diri berbicara kepada Amunhotep keesokan harinya bahwa Yusarsif pasti bisa menakwilkan mimpinya itu. Malam harinya Amunhotep kembali bermimpi aneh jika kali ini ada 7 tangkai gandum yang berisi tiba-tiba menjadi layu karena diselimuti oleh 7 tangkai gandum yang sudah layu. Mimpi tangkai gandum itu jelas sekali mirip dengan mimpi tentang sapi-sapi sebelumnya. Amunhotep kembali mengundang para pendeta ke istana untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Dan kali ini Amunhotep tidak akan percaya bahwa mimpinya ini rancu karena dua mimpinya itu pasti akan saling berhubungan dan mempunyai arti. Dan jika para penakwil itu tidak bisa menakwilkan mimpinya, maka mereka akan segera dipenjarakan oleh Amunhotep. Para penakwil itu lalu melakukan ritual di depan Amunhotep. Sementara itu Putifar yakin bahwa mimpi Amunhotep pasti memiliki arti dan mereka semua tidak bisa menakwilkannya. Jika memang mereka tidak bisa menakwilkan mimpi Amunhotep, maka ini adalah kesempatan bagi Amunhotep untuk meruntuhkan arogansi para pendeta kuil Amun yang dari dulu selalu berbuat semena-mena. Inarus kembali mendekati sang ratu agar dia diberi kesempatan untuk berbicara kepada Amunhotep bahwa ada seorang penakwil mimpi hebat yang ia kenal. Akan tetapi sang ratu memperingatkan Inarus agar tidak ikut campur masalah ini karena akan membuat Amunhotep tambah murka. Ternyata memang benar para penakwil mimpi itu tidak bisa menakwilkan mimpi Amunhotep sama sekali dan meminta waktu semalam untuk bisa mengartikan mimpi itu. Amunhotep langsung memarahi mereka dan mengatakan jika bertahun-tahun mereka hanya makan dan tidur, tapi saat dibutuhkan malah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka semua akan segera dipenjarakan oleh Amunhotep yang sudah muak dengan para pendeta. نتهم ناطقة بالجواب وإلا سأعمد إلى إرغامهم على النباح ضربا وجلدا بالسياط. خذوا هؤلاء جميعا إلى السجن. هيا خذوهم. Tapi sebelum mereka dibawa oleh para penjaga, akhirnya sang ratu mengizinkan Inarus untuk berbicara kepada Amunhotep. Inarus mengatakan bahwa dia memiliki jalan keluar untuk takwil mimpi Amunhotep. Amunhotep langsung mempermalukan para pendeta agar mereka semua menenggelamkan diri ke sungai Nil karena pelayannya saja bisa membantunya sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. أنت تعرف من يتمكن من تفسير رؤيانا؟ نعم عالي المقام. اذهبوا وطموا أنفسكم في النيل. سحرة معبد آمون وأعظم المعبرين كمت أفواههم في حلها. Inarus langsung menceritakan bahwa ada budak Ibrani yang sekarang berada di penjara pasti bisa menakwilkan mimpi itu. Karena sebelumnya Inarus sudah membuktikan kehebatannya menakwilkan mimpinya dan mimpi Apophis yang langsung terbukti 3 hari kemudian. Hal itu langsung membuat Amunhotep terkejut dan segera mengusir para pendeta lalu memberikan waktu 1 malam lagi untuk mereka agar menakwilkan mimpinya. بما تخلفه الأبقار من القذارة في محيط النيل. اذهبوا لتأتوني بالجواب. أتسمعون؟ Putifar mengatakan kepada Amunhotep bahwa dia juga mengenal pemuda itu yang pasti dia bisa menakwilkan mimpi Amunhotep. Setelah Inarus mengatakan bahwa dia memiliki solusi untuk mimpi Amunhotep, Inarus langsung disuruh untuk pergi ke penjara Zawira menanyakan takwil mimpi itu. Sesampainya di sana, Inarus langsung meminta maaf kepada Yusarsif karena dia melupakannya selama 7 tahun ini dan merasa malu jika bertemu dengan Yusarsif. Namun Yusarsif mengatakan bahwa Inarus memang harus melupakan permintaan itu. Setelah itu Inarus menyampaikan maksudnya mendatangi Yusarsif adalah untuk menanyakan arti mimpi dari Amunhotep yang tidak bisa ditakwilkan oleh para pendeta kuil di seluruh Mesir. Setelah Inarus menceritakan mimpi dari Amunhotep, Yusarsif mengatakan bahwa dengan izin Allah yang Maha Esa dia tahu takwil mimpinya. Salah satu tahanan mengatakan kepada Yusarsif agar jangan menakwilkan mimpinya sebelum Amunhotep membebaskan Yusarsif.
Namun Yusarsif menolaknya karena Allah mengajarinya takwil mimpi bukan untuk meminta imbalan sama sekali. Yusarsif langsung menceritakan arti mimpi Amunhotep itu bahwa Mesir akan ada 7 tahun masa subur dan dalam waktu kurun itu mereka harus banyak bercocok tanam dan memanennya. Gunakan seperlunya dan simpan sisanya, karena setelah itu Mesir akan dilanda 7 tahun masa paceklik. Maka gunakan gandum yang disimpan di masa subur untuk rakyat Mesir agar tidak tertimpa kesulitan pangan. Inarus sangat senang karena Yusarsif ternyata memang benar bisa menakwilkan mimpi Amunhotep dengan benar dan sangat jelas. أقسم بالله إنها التعبير بعينه أنا على يقين تام. Setelah itu dia kembali ke istana untuk mengatakan semua takwil mimpi Yusarsif itu kepada Amunhotep. Semua yang ada di istana langsung terkejut bahwa mimpi yang ditakwilkan Yusarsif itu memang benar, dan Putifar juga sangat mempercayai perkataan itu. Bukan hanya itu, Yusarsif juga sampai mengatakan solusi saat menghadapi masa paceklik nanti. Akan tetapi Amunhotep mempertanyakan bagaimana gandum bisa bertahan selama 7 tahun tanpa membusuk. Sang ratu lalu mengatakan bahwa mungkin Yusarsif mengetahui caranya, dan akhirnya Amunhotep menyuruh Yusarsif untuk datang menemuinya di istana. Putifar juga mengatakan agar merahasiakan takwil mimpi ini kepada para pendeta yang pasti tidak bisa menakwilkan mimpinya sampai sekarang. Amunhotep pun sangat tidak sabar melihat kekalahan di wajah Anikmahu nanti. Sementara itu para penakwil mimpi kuil Amun tetap tidak bisa mengartikan mimpi Amunhotep dan hanya mengatakan bahwa menurut tradisi Mesir kuno, sapi diartikan dengan tahun. Anikmahu lalu memarahi mereka semua dan takut jika Yusarsif bisa menakwilkan mimpi Amunhotep, karena dia adalah penyembah Tuhan yang esa, dan jika mereka kalah di hadapan seorang budak Ibrani itu, maka keimanan para penduduk Mesir kepada Amun akan perlahan runtuh. Ketika Huramhuf dan Inarus kembali ke penjara untuk menjemput Yusarsif, para penjaga langsung khawatir karena mereka akan segera berpisah dengan Yusarsif yang sudah membuat penjara Zawira terasa nyaman. Akan tetapi saat Yusarsif akan dibebaskan oleh Kidamen, dia menolaknya. Karena sebelum namanya bersih dari segala fitnah Mesir, maka dia tidak mau untuk bebas dari penjara. Yusarsif menyuruh agar Amunhotep menyelidiki kejadian terlukanya tangan para wanita bangsawan Mesir saat itu. Para tahanan juga menyuruh agar Yusarsif melaporkan Zulaikha dan Putifar karena telah memenjarakannya begitu lama. Akan tetapi Yusarsif menolaknya karena mereka berdua sudah mengasuhnya sejak kecil dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Pada akhirnya Inarus dan Huramhuf kembali ke istana dan mengatakan syarat yang diminta oleh Yusarsif itu. Amunhotep awalnya merasa heran kenapa ada orang yang akan dibebaskan malah meminta sebuah syarat. Dan ketika Inarus menjelaskan syaratnya itu, Putifar langsung mengatakan bahwa dia mengetahui semua kejadian itu dan akan mengundang para wanita bangsawan ke istana untuk segera diadili. Putifar langsung memerintahkan Zulaikha untuk mengumpulkan semua wanita saat kejadian di mana para tangan wanita bangsawan Mesir terluka untuk menuju istana menemui Amunhotep. Putifar menjelaskan kepada Zulaikha bahwa Yusarsif tidak mau dibebaskan sebelum nama baiknya dipulihkan. Dia juga memarahi Zulaikha karena pasti masalah tentang Yusarsif akan dibahas dan mereka akan segera terkena hukuman akibat ulah dari Zulaikha sendiri. Zulaikha pun merasa bahwa dirinya kini siap untuk dipermalukan karena telah memenjarakan dan memfitnah orang yang tak bersalah. Sementara itu Padiamun mulai panik karena istrinya juga ikut dibawa oleh Putifar menuju istana dan mengadukannya kepada Anikmahu. Akan tetapi Anikmahu mengatakan bahwa istrinya akan segera bebas dan tidak terkena hukuman sama sekali. Padahal Anikmahu lebih mengkhawatirkan bila Yusarsif bisa menakwilkan mimpi Amunhotep daripada masalah dipenjarakannya para wanita bangsawan itu. Setelah itu para wanita bangsawan diarak bersama-sama menuju istana tanpa menggunakan tandu sama sekali. Hal itu sontak membuat semua warga Mesir bertanya-tanya karena biasanya mereka pergi menaiki tandu, tapi kali ini mereka harus turun ke bumi dan didampingi para tentara istana Mesir. Sementara itu Anikmahu kembali memarahi para penakwil mimpinya karena masih belum bisa mengartikan mimpi dari Amunhotep.